kasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Borukaro KSCC. Hari ini hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, hari biasa pekan keempat masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai ayat 16 dengan tema kerinduan untuk mengalami kesembuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Entah itu sakit yang bersifat jasmani maupun rohani. Ketika rasa sakit itu dialami, kerinduan terdalam adalah mengalami kesembuhan. Sebab sakit yang berkepanjangan akan sangat menyiksa. Segala cara diupayakan agar kita bisa lekas sembuh. Telinga kita tajam mendengar pembicaraan orang lain tentang di mana ada pengobatan yang bagus. Akan tetapi, orang yang sakit tak hanya membutuhkan obat-obatan, melainkan juga kehangatan, sapaan, dan kasih sayang. Dalam bacaan tadi disampaikan bahwa Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, di pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang disebut Bethesda. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Tidak ada seorang pun yang tergerak hatinya untuk mengangkat
dan menurunkan dia ke dalam kolam itu. Bisa dibayangkan betapa beratnya penderitaan orang yang sakit ini. Barangkali sudah ada rasa putus asa dan masa bodoh. Lalu Yesus datang, menyapa dan menawarkan kesembuhan dengan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan yang sangat tajam, sangat menantang untuk membangkitkan orang sakit ini dari sikap masa bodohnya. Tidak menjawab pertanyaan Yesus, justru menyampaikan keluh kesahnya pada Yesus. Bisa kita bayangkan bahwa bukan hanya secara fisik ia bermasalah, tapi juga secara emosi. Seperti kecenderungannya menyalahkan orang. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Maka kata Yesus, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Perintah Yesus ini sepertinya tidak masuk di akal bagi orang di sekitarnya. Tapi orang sakit ini merasakan ada sesuatu kekuatan yang datang daripadanya, yang memungkinkan dia memberi tanggapan dengan mengangkat tilangnya dan berjalan. Penyembuhan terjadi pada hari itu. Tapi hari itu adalah hari Sabat. Maka terjadilah perbincangan, kritikan menarik antara seorang Yahudi dengan orang yang sudah disembuhkan itu. Karena orang yang sudah disembuhkan tidak tahu siapa Yesus. Ia hanya menggambarkan Yesus sebagai orang yang telah menyembuhkannya. Saudara-saudari, setiap orang yang sakit punya keinginan untuk sembuh dari sakitnya. Allah sendiri juga merindukan kesembuhan itu terjadi pada setiap orang yang sakit. Namun demikian, Allah melihat apa yang menjadi kemauan kita dan bertindak berdasarkan keputusan yang kita ambil. Dari seorang lumpuh kita belajar bahwa ujian menuntut jawaban dan kemauan dari kita untuk bangkit dan berubah. Hidup yang terasa sia-sia diubah menjadi hidup yang bermakna. Setelah disembuhkan, akhirnya ia menjadi saksi bagi Yesus. Ia menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Maka menjadi refleksi bagi kita. Adakah masalah yang sedang kita gumuli, yang menghabiskan waktu, tenaga, hati, dan pikiran kita? Dan kita bertanya-tanya, kapankah ini semua berakhir? Dan di manakah Allah ketika aku menderita? Perubahan dan kesembuhan akan menjadi milik kita jika dilakukan dengan cara dan waktu